warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ismi Nur Hanifah. Nah, sore ini saya akan membahas mengenai pengusaha sukses nih. Berbicara mengenai pengusaha sukses, teman-teman pasti punya idola bisnis gak sih? Pastinya dong, yang pastinya menginspirasi teman-teman untuk bisa mengikuti alur suksesnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seorang Chairul Tanjung yang dijuluki sebagai anak singkong yang pastinya sangat menginspirasi dalam dunia bisnis di Indonesia. Penasaran kan? Yuk simak! Nah, sedikit gambaran umum mengenai Chairul Tanjung yang dijuluki sebagai anak singkong adalah contoh nyata seorang tokoh bisnis sukses yang berangkat dari kehidupan yang sederhana. Julukan tersebut mencerminkan perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan dan inspirasi. Chairul adalah bukti bahwa kesuksesan bukanlah hasil dari keberuntungan semata, tetapi buah dari kerja keras, strategi, dan keberanian. Chairul Tanjung merupakan sosok yang membuktikan bahwa kesederhanaan bukanlah batasan untuk bermimpi besar. Dengan semangat yang tak pernah padam, ia berhasil membangun City Corp, konglomerasi yang kini menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia. Nah, penasaran gak sih sama Chairul Tanjung itu siapa? Kita langsung bahas nih. Chairul Tanjung sendiri ini lahir di Jakarta pada 16 Juni 1962. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang sangat menjunjung tinggi nilai pendidikan. Ayahnya adalah seorang wartawan yang pernah mengalami masa sulit, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang tekun mendidik anak-anaknya. Latar belakang pendidikan Chairul Tanjung menyelesaikan studi di Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Indonesia. Tetapi bakat bisnisnya sudah terlihat sejak masa kuliahnya. Gimana sih awal karir Chairul Tanjung? Nah, berawal dari saat kuliah nih, Chairul Tanjung tuh memulai bisnis kecil-kecilan seperti menjual buku, kaos, dan jasa fotokopi. Meskipun sederhana, usaha ini menjadi pijakan awal dalam dunia bisnis Chairul Tanjung. Lanjut pembahasan yang lain yuk. Awal kesuksesan bisnis Chairul Tanjung yang pertama kali yaitu pada produksi furnitur bersama teman-temannya nih. Nah, dengan modal yang kecil, ia menunjukkan kemampuan inovasi dan manajemen yang sangat baik. Berdirinya City Corp, Chairul mendirikan City Corp yang berfokus pada 3 sektor utama nih teman-teman. Yang pertama, media, yaitu Trans TV dan juga Trans 7. Yang kedua ada retail, yaitu akuisisi Carrefour yang kemudian menjadi Transmart nih teman-teman, yang pastinya sering kita kunjungi ya di akhir pekan. Nah, yang ketiga ada pariwisata dan juga perhotelan, yaitu Trans Studio dan juga Trans Hotel. Nah, dengan memperluas ke berbagai sektor, Chairul berhasil meminimalkan resiko bisnis sekaligus menciptakan peluang baru. Dengan tekad yang kuat, Chairul Tanjung membangun City Corp dari nol hingga menjadi salah satu perusahaan terbesar di Asia Tenggara. Pengusaha pastinya memiliki strategi yang bagus ya teman-teman dalam mengelola bisnisnya nih. Nah, Chairul Tanjung sendiri menjalankan strategi bisnis yang berfokus pada diversifikasi nih, dengan memasuki berbagai sektor untuk menghindari ketergantungan pada satu industri. Nah, pendekatan ini itu memberinya kemampuan untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan peluang di berbagai bidang. Selain itu, ia juga mengutamakan kolaborasi strategis seperti melalui akuisisi Carrefour yang berhasil membawa bisnis retailnya ke level internasional nih. Chairul Tanjung ini juga terus berinovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi serta membaca tren pasar nih untuk menjaga bisnisnya tetap relevan di tengah perubahan zaman. Strateginya berorientasi pada jangka panjang, di mana ia tidak hanya mengejar keuntungan cepat, tetapi juga membangun bisnis yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Dapat kita simpulkan juga ya bahwa Chairul Tanjung ini adalah bukti nyata bahwa kerja keras, visi yang jelas, dan juga
kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ini dapat membawa seseorang dari yang sederhana itu menuju puncak kesuksesannya. Nah, melalui perjalanannya, ia tidak hanya membangun kerajaan bisnis yang kokoh, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas nih. Nah, inspirasi dari kisah hidup dan strategi bisnisnya ini mengajarkan kita untuk terus bermimpi besar dan berani mengambil langkah yang inovatif. Terutama sebagai generasi muda seperti kita dapat mengambil pelajaran dari semangat dan tekadnya untuk menciptakan peluang baru seperti bisnis plan inovatif yang akan saya paparkan berikut. Nah, dari perjalanan kisah hidup Khairul Tanjung ini menginspirasi saya untuk membuat bisnis plan nih teman-teman. Nah, bisnis plan yang saya miliki ini, saya akan memberikan nama brandnya ini adalah Frame and Face. Nah, penasaran nggak tuh Frame and Face tuh apa nih? Gitu kan. Nah, itu adalah sebuah seperti restoran minimalis yang dirancang khusus untuk memenuhi gaya hidup generasi muda, terutama remaja rentan usia 15 tahun sampai dengan 24 tahun. Nah, dengan menggabungkan kelezatan kuliner kekinian dan fasilitas studio foto yang estetis, terutama di kalangan remaja sekarang kan suka sekali sama selfie ataupun foto kan, termasuk saya sendiri. Maka dari itu saya merealisasikan hobi saya ke bisnis plan saya. Nah, restoran ini juga menawarkan pengalaman yang unik dan juga lengkap nih pastinya. Nah, mungkin ya konsep utamanya adalah menciptakan tempat nongkrong yang tidak hanya nyaman tetapi juga fungsional di sini teman-teman. Memungkinkan pengunjung yang datang itu untuk menikmati makanan lezat, terus juga bersosialisasi dan menghasilkan konten kreatif untuk media sosial. Zaman sekarang kan konten kreator di mana-mana ya nggak sih? Nah, interior restoran ini juga didesain dengan tema minimalis modern, mengutamakan dominasi warna netral seperti putih dan krem kesukaan saya, dan dipadukan dengan aksen kayu dan tanaman indoor untuk menciptakan suasana hangat dan sedikit asri ya. Jadi spot-spot instagramable juga akan disediakan, termasuk lampu neon dengan mungkin kutipan inspiratif, ya kan, moral estetik, dan juga area khusus studio foto yang dilengkapi dengan lampu ring, tripod, serta berbagai properti yang pastinya menarik. Baik teman-teman, kita masuk pada menu makanan di Frame and Face apa ya? Nah, menu di sini itu dirancang khusus untuk selera generasi muda. Hidangan andalan meliputi snack platters seperti kentang goreng, chicken wings, nugget, dan kemudian minuman signature seperti kopi susu, matcha latte, and lain sebagainya. Dan juga pastinya ada dessert ringan ya, seperti chocolate cake or pancake gitu. Nah, selain itu mungkin studio foto mini yang berada di dalam restoran saya ini juga menawarkan layanan penyewaan per jamnya dengan akses langsung ke hasil foto digital. Seperti itu ya. Nah, restoran ini juga berlokasi strategis di dekat pusat pendidikan seperti sekolah dan juga kampus. Nah, memanfaatkan tingginya lalu lintas remaja di area tersebut. Nah, strategi pemasarannya, kita berbicara pada strategi nih ya. Saya akan fokuskan pada media sosial dengan kampanye aktif di Instagram maupun TikTok. Kemudian kolaborasi dengan influencer lokal serta event menarik seperti kompetisi foto kreatif itu akan menjadi daya tarik sendiri ya. Nah, dengan harga terjangkau sesuai kantong pelajar pastinya, Frame and Face ini berkomitmen untuk menjadi tempat favorit para remaja untuk bersantai, menikmati kuliner dan berkreasi. Jadi nanti para remaja yang berada di lembaga-lembaga tersebut itu bisa menikmati restoran tersebut dengan menikmati dua kegiatan sekaligus. Mungkin bisa sambil belajar, bisa dengan sekaligus foto, ada hasil fotonya, spot tempatnya bagus, dan juga pastinya mengenyangkan perut dan menghilangkan dahaga. Seperti itu ya teman-teman. Keren ya?
dari perjalanan Hairul Tanjung tadi itu sangat menginspiratif saya untuk membuat bisnis plan yang sudah saya paparkan tadi ya. Semoga bisnis plan saya ini nantinya bisa berdiri sukses seperti usaha-usaha yang dimiliki Hairul Tanjung tadi. Karena saya berprinsip bahwa kesederhanaan ini bukanlah hambatan atau batasan untuk bermimpi besar ya teman-teman. Mungkin itu saya rasa cukup ya teman-teman mengenai pemaparan idola bisnis saya dan juga plan bisnis saya nih. Mungkin selebihnya saya mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun salah sikap yang menyakiti teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.